Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita sama-sama, channel Naomi Tios. Oke, buat teman-teman, kembali lagi di sini setelah saya membuat video tentang pembuatan meja gaming kemarin. Sekarang saya di sini fokus untuk memperbaiki untuk PC-nya teman-teman, untuk komputernya supaya bisa buat edit video biar lancar dan tidak membebani HP saya teman-teman. Jadi keinginan saya di sini pengen ngedit menggunakan komputer gitu teman-teman. Di sini saya membuka paket ya teman-teman. Ini paket dari toko online di toko Oren. Nanti saya akan cantumkan untuk nama tokonya. Yang jelas ini toko online. Saya beli satu set ini untuk motherboard Intel teman-teman. Ini packingnya lumayan rapi dan alhamdulillah ini barangnya saya terima dengan aman teman-teman. Untuk barangnya sendiri ini di sini ada tulisannya ya teman-teman. Ini Intel Core i3 4170 beserta RAM-nya dan mobonya Asus H81ME. Untuk mobonya Asus H81 teman-teman. Itu komplit sama fan heatsinknya sama RAM-nya juga beserta dengan prosesornya teman-teman. Saya dapat sepaket ini kemarin di harga 360.000 teman-teman. Ini udah full semuanya, dari motherboard, terus dari prosesor, dari fan heatsinknya, pendingin prosesornya juga sudah, kipasnya itu, terus sudah ada satu keping RAM 4GB. Ya walaupun kecepatan RAM-nya di sini cuma 1333 MHz. Dan di sini juga nanti lihat aja videonya teman-teman, dimana ada kendala sedikit nanti. Ternyata kuncinya ada di RAM-nya teman-teman. Ini lanjut untuk unboxingan untuk plastiknya ya teman-teman. Alhamdulillah saya dapat sepaket bagus. Buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel saya, jangan lupa untuk dukungannya, like, comment, and subscribe, dan nyalakan untuk lonceng notifikasinya biar dapat notifikasi untuk video baru dari saya. Alhamdulillah ini teman-teman, ini sudah saya buka, udah kelihatan ya, itu motherboard dan satu paket motherboardnya. Alhamdulillah untuk bentuk dari fisik bisa dilihat ya teman-teman. Alhamdulillah kelihatannya untuk dari fisik 90% lah dikatakan ya, tetap bagus menurut saya, seperti itu teman-teman. Ini lanjut ya teman-teman, ini posisinya untuk komputer saya masih menyala. Ini saya menggunakan yang Mobo Asrock kemarin, yang udah diservis kemarin teman-teman. Tapi ternyata setelah beberapa drama dan beberapa kejadian itu saya
akhirnya tidak betah dan saya memutuskan untuk mengganti motherboardnya teman-teman. Dikarenakan ya menggunakan AMD yang ini agak rumit ya teman-teman. Ya gimana ya, saya kurang paham itu untuk prosesornya. Kemarin saya udah membelikan prosesornya ke yang lebih tinggi, tetapi hasilnya juga malah no display kemarin teman-teman. Itu saya menggunakan AMD soket FM2+ itu teman-teman. Nih saya copot untuk mobu lama saya yang AMD. Ini masih nyala ya teman-teman. Jadi rencana besok mau saya gunakan buat ngetik-ngetik aja. Kalau tidak ya nanti siapa tahu ada yang mau, nanti saya lelang. Entah berapa harganya. Itu teman-teman. Soalnya dilihat dari fisik juga ini ya masih lumayan teman-teman untuk fisiknya. Maaf ya teman-teman, ini agak pilek saya. Oke, lanjut disimak aja teman-teman untuk video penggantian motherboardnya teman-teman. Ini sudah saya mau angkat ya teman-teman. Untuk mobunya ini ukurannya MATG ya. Ya, ukurannya standar mobu seperti itu. Kebanyakan mobu saya ukurannya MATG teman-teman. Ini untuk casing PC saya. Ya, ini casing yang diberi kemarin teman-teman. Alhamdulillah masih bisa digunakan. Ini jenisnya casing Armageddon Nanotron T1X ya. Alhamdulillah masih bisa dipakai, dan sekarang saya tambah kemarin kipasnya, dan ya ada sedikit sentuhan lampu-lampu kayak gitulah ya. Walaupun ya lampunya nggak terlalu mencolok sih, nggak terlalu ngejreng teman-teman. Soalnya saya nggak suka kalau terlalu gimana ya, terlalu silau gitu teman-teman. Ini untuk pengirimannya kemarin 2 hari teman-teman. Ini mobunya kemarin 2 hari untuk pengiriman dari kota Tangerang atau Jakarta ya kemarin, saya lupa. Pokoknya dari wilayah Jakarta sana teman-teman. Dan saya juga udah izin sama pemilik tokonya, mau saya cantumkan nama tokonya seperti itu teman-teman. Ya ini agak susah ya teman-teman. Ini saya nggak terlalu memperhatikan. Itu ternyata di bawah itu ada yang ganjel gitu teman-teman. Kabel SATA-nya itu ternyata mengganjal teman-teman. Tapi saya tidak terlalu memperhatikan. Jadi ya agak susah di bawahnya seperti itu. Jadi nanti setelah itu proses pembautan udah selesai, nanti lanjut pasang colok-colok untuk kabel dari PSU sama kabel SATA-nya teman-teman, sama untuk front panelnya. Itu alhamdulillah ya teman-teman, saya dapat sepaket fan casingnya,
juga lumayan, itu bukan fan casing standar yang murah, itu bukan sepertinya. Kalau dilihat dari perwujudannya mungkin itu bonus ya. Makasih aja buat tokonya. Dan di video kali ini saya menggunakan komputer ini untuk mengedit video ini, dan hasilnya yang bisa teman-teman lihat untuk saat ini. Ini saya tambah RAM ya teman-teman, pikir saya biar tambah cepat gitu teman-teman, tapi saya tidak memperhatikan untuk kecepatan RAM-nya teman-teman. Di sini saya belum sadar ya teman-teman, jadi langsung saya colok aja teman-teman. Kan ini kan bawaannya cuma 4 GB, terus saya tambah 4 GB biar tambah kenceng gitu, tapi ternyata nanti jadi masalah. Coba lihat aja teman-teman. Ini lanjut, ini untuk memasangkan untuk panel-panelnya, front panel, sama untuk arus listrik ke prosesor sama ke motherboardnya. Untuk motherboard ini, untuk chipset Asus H81ME ini support untuk prosesor Intel Gen 4 ya teman-teman. Jadi ini soketnya menggunakan LGA 1150 teman-teman. Jadi ini hanya support untuk Intel generasi 4 teman-teman. Ini khusus ya, yang Mobo soket 1150 itu khusus hanya untuk Gen 4 teman-teman. Jadi entah itu menggunakan prosesor i3 ataupun i5 ataupun i7, itu semuanya menggunakan Gen 4. Seperti contoh yang pada Mobo saya ini, saya menggunakan i3 4170, dan kalau menggunakan i5 bisa menggunakan 4690 kalau tidak salah. Seperti itu teman-teman. Pokoknya yang angka depannya menggunakan 4 itu generasi 4. Nanti takutnya teman-teman keliru beli, udah beli prosesornya ternyata keliru Mobonya gitu ya. Karena untuk Intel sendiri itu banyak sekali untuk soketnya ya teman-teman. Ada yang soket untuk Gen 23, ada yang Gen 4 sendiri, Gen 678 itu juga sendiri. Saya sampai kurang paham. Setelah 150, 1151 kalau tidak salah, terus 1200 soketnya. Nah, untuk punya saya menjelaskan punya saya sendiri. Ini saya menggunakan LGA 1150 Intel generasi 4 dengan menggunakan prosesor i3 4170. Di sini saya sudah bisa untuk menjalankan editing CapCut PC teman-teman. Untuk game, karena saya tidak suka menggunakan game PC, saya menggunakan game mobile, jadi saya belum pernah mencoba. Terlebih lagi dikarenakan untuk komputer saya kali ini belum menggunakan VGA eksternal. Jadi kelemahannya Intel itu ada di VGA nya yang kurang oke ya teman-teman. Jadi kalau mau merakit PC yang VGA nya udah on board, yang udah bagus, itu merakit menggunakan AMD. Akan tetapi kalau untuk yang Intel generasi 4-an itu kalau untuk performa untuk kerja itu menggunakan Intel. Tapi ya
itu tadi teman-teman, untuk upgrade-nya harus beli VGA eksternal seperti itu teman-teman. Wajib itu hukumnya kalau menggunakan prosesor Intel, dikarenakan iGPU-nya yang kurang bagus seperti itu teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini agak pilek saya, jadi ya kayak gini sempat-semprit. Kalau di tempat saya namanya semprat-semprit, pilek. Ya, ini sekalian saya memasang SSD-nya juga teman-teman. Nah, jadi ini saya tanpa menginstal Windows lagi teman-teman. Jadi saya menggunakan SSD yang kemarin. Ya, mudah-mudahan aja bisa teman-teman. Mudah-mudahan aja pas dan bisa dipakai di komputer saya kali ini. Oke, saatnya pengujian ya teman-teman. Tapi ini dicolokkan dulu ke ke arusnya ya teman-teman. Ini saya mempersiapkan untuk, oh ya, ini kabel HDMI-nya. Untuk mobu ini, mobu Asus H81 ini sudah ada udah support untuk HDMI ya teman-teman. Terlebih lagi monitor saya sudah support HDMI. Ternyata menggunakan HDMI dan VGA itu ternyata hasilnya berbeda teman-teman. Untuk kualitas gambarnya lebih bagus kalau menggunakan HDMI teman-teman. Ini saya mencolokkan HDMI-nya, sekalian saya mencolokkan kabel powernya teman-teman. Sekalian saya colok-colokan untuk USB untuk mouse, keyboard dan segalanya teman-teman, dan teman-temannya itu. Lanjut, ini truth of dare ya teman-teman. Ini lanjut untuk saya proses dakdikdukder untuk proses pengetesannya. Saya tes 1, 2, 3 dan ya, mati. Saya terpana teman-teman, dan hidup lagi dan mati lagi. Dan saking khawatirnya langsung saya matikan teman-teman. Untuk bagian PSU nya teman-teman, langsung saya matikan. Terus saya berpikir ya teman-teman, ini kenapa kok langsung restart, langsung hidup, langsung restart lagi, hidup lagi. Saya awalnya saya nggak paham ini kenapa teman-teman. Masa motherboard yang baru saya beli langsung rusak. Di sini saya coba lagi untuk saya hidupkan. Terus saya lepas untuk RAM-nya teman-teman. Terus saya hidupkan dan iya, alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah bisa hidup dan bisa masuk untuk ke Windows-nya teman-teman. Saya udah dakdikdukder loh teman-teman ini, dikarenakan ya itu tadi tiba-tiba kok restart ini kenapa seperti itu. Tapi alhamdulillah ini udah bisa dipakai ya teman-teman. Alhamdulillah, wasyukurillah, saya sudah bisa membeli rakitan PC untuk edit
video saya teman-teman ya. Ini berkat doa dari kalian, alhamdulillah saya bisa mewujudkan satu impian saya untuk memudahkan saya dalam pengeditan video YouTube ini teman-teman. Jadi ya alhamdulillah ini udah lancar. Yang awalnya tadi saya agak bingung kenapa kok mati sendiri, setelah saya cari-cari dan saya otak-atik ternyata ada DRAM yang berbeda frekuensi. Jadi teman-teman usahakan RAM-nya itu satu frekuensi ya teman-teman. Upamanya 1600 MHz keping 1, yang keping 2 juga harus 1600 MHz. Walaupun untuk ukurannya 2 GB atau 4 GB itu tidak masalah, yang penting frekuensinya sama, kecepatannya sama. Tapi usahakan lebih bagus kalau kecepatan dan kapasitasnya juga sama. Umpamanya 4 GB 2 keping itu lebih baik, atau 8 GB 2 keping itu juga lebih baik. Yang jelas yang terpenting jangan sampai beda frekuensinya teman-teman ya. Ini untuk proses pengeditannya teman-teman, alhamdulillah udah bisa dipakai ya teman-teman. Dan ya bisa lihat sendiri ini untuk proses renderingnya sudah tidak kayak dulu ya teman-teman. Ini proses untuk renderingnya untuk waktu 15 menit saya merendernya ya kurang lebih ya 13 sampai 16 menit itu sudah selesai. Ya mungkin itu saja ya teman-teman video dari saya, video tentang upgrade PC saya untuk mengganti motherboard PC saya, dan alhamdulillah sudah lancar, bisa hidup. Mungkin itu saja, bila ada salah kata saya mohon maaf. See you next video and bye bye.